jumlah di Jawa Tengah. Halo Pak Lutfi. Nggak cukup. Ini kalau di Jawa Tengah itu satu suara 2.000. Oh, Jawa Ribu. Iya. Di Jawa Timur 5.000 satu suara. Jawa Barat 10.000. Nah, bisa Anda bayangkan. Salam hormat Pak Lutfi. Nah, ini menjadi hal yang cukup menguntungkan karena sumber keuangan partai itu kan nomor satu dari anggota dewan. Yeah. Kalau punya dewan. Kalau punya dewan. Ya. Yang kedua P3 masih ada donatur tetapi sangat dari nominalnya sangat kecil. Nah, yang ketiga dari pemerintah ini. Jadi pemerintah ya katakan misalnya kalau satu suara dihargai 2.000, kalau ada 1 juta kan 2 miliar kan. Misalnya loh ini dibuat. Nah 2 miliar ini uang ini betul-betul untuk kita manfaatkan sangat membantu untuk pendidikan politik. Pendidikan politik ini kami sudah separuh lebih ini pada tahun Banpol 2025 ini sudah separuh Mas kami manfaatkan untuk melakukan pendidikan politik dalam berbagai bentuk. Ada yang namanya konsolidasi politik, ada sekolah demokrasi, hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan politik secara umum. Menjalin jaringan dengan banyak figur ya termasuk ya mulai dari Gus Yassin sendiri sebagai kebanggaan Jawa Tengah. Kami patut bangga kan, termasuk juga Gus Idror Maimun. Ini juga kami bangga. Dalam waktu dekat kemarin beliau safari itu Gus Id mendirikan lembaga namanya Taman Surga Persatuan Pembangunan TSPP. Oh, wah, iya. Taman Surga kan menarik sekali itu dari sisi namanya kan. Wah ini beliau berkeliling ini Purnawiraman tapi udah Purnawiraman. Jenderal. Ya datang kepada saya dia mengatakan saya diperintah oleh DPP untuk caleg di sini. Oh selamat Jenderal, ayo kita bareng-bareng. Gitu kan. Tandem akhirnya. Udah, kemudian ternyata dalam perjalanannya omong kosong, bullshit itu. Nggak ada kerjasama. Kemudian ketika kami turun dihubungi juga sulit. Susah. Loh ini gimana? Ya wajar kalau kemudian selisihnya itu sekian juta pusat sama daerah. Ini tidak hanya di dapil saya saja. Di dapil lain drop-dropan dari pusat itu orangnya juga satu. Bukan kader sendiri kebanyakan, ya. Kemudian apa? Nggak bisa tampil bareng. Jumpa lagi di Ruang Interaksi, podcastnya Berita Jateng.tv bersama saya Riki Fitrianto, dan kali ini bintang tamu kita adalah seorang politisi yang cukup senior, teman lama juga Ketua DPW P3 Jawa Tengah, Pak Masruhan Samsuri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Riki, senang sekali bisa ngobrol-ngobrol lama kita nggak ketemu nih. Lama dulu nih kita sering ketemu ya, ngopi gitu Pak ya. Teman dekat, tetapi karena kesibukannya Mas Riki yang luar biasa jadi. Enggak, setelah pemilu 2024, jenengan seperti menghilang gitu. Terus apa P3 juga jauh dari hiruk pikuk pemberitaan gitu. Ya. Kemana sudah Pak? Makanya kita ajak ngobrol ini itu. Gitu. Ini semoga apa yang saya bicarakan ini ada manfaatnya ya. Amin. Ya, pasti jadi ada Pak. Temu kangen nih. Ya habis pemilu memang mungkin saya diingatkan ya sama Tuhan ya. Wah religius sekali ini ya. Awal-awal udah ngajak Tuhan dalam pembicaraan kita. Karena sudah tua, jadi setelah lebih dari 2 dasawarsa, jadi sekitar 23-24, saya di Dewan ya, mulai dari kota dari terus. Kota sampai DPRD. Ini saya diingatkan, kalau saya ini sudah saatnya lah semacam pensiun dari hiruk pikuk itu gitu. Nah, tetapi nggak bisa. Artinya bahwa saya masih punya tanggung jawab sebagai ketua partai. Ya.
meskipun Ketua DPW. tingkat daerah ya, tingkat Jawa Tengah. Dan sampai detik ini saya masih memegang posisi itu, sehingga ya sedikit banyak saya mesti harus dari bangun pagi sampai mau tidur lagi, ya politik aja yang ada gitu. Tetap ngurusin partai. Meskipun sudah saya kurangi sedemikian rupa, Mas. Ya misalnya tadi pagi ya 1 jaman lebih lah itu jogging gitu kan. Terus ya karena ada dunia lain, ya datang ke warung, kan buka usaha di sana. Bisnis lagi ya. Bagus Iya, bisnis iya, sekarang ya. iya. Karena waktu di Dewan itu nggak sempat untuk berbisnis, nggak sempat. Dan wagu lah anggota Dewan kok bisnisan itu kan bisa jadi masalah ya. Iya, iya. Dianggap Jadi saya saya tidak fokus ke tugasnya. Iya, waktu Dewan total saya. Ya di politik itu kan bagian ya. Iya. Bagian dari dunia saya politik itu ada Dewan, ada DPW, ada Ormas juga yang saya geluti selama ini. Nah ini sekarang saya jadi agak rileks ya, tetapi tetap fokus kepada P3. Bahkan menjadi semacam tergugah saya ini sejak pemilu kemarin itu. Apa itu Februari apa April? Februari ya kemarin itu Februari ya. ya. Februari 2024 itu anjlok suara P3 rata-rata. Lebih-lebih nasional nggak masuk parlemen ya. Iya. Nah, di provinsi aja turun, di daerah-daerah ada juga yang naik sedikit, ada yang turun. Tapi rata-rata suaranya atau kursi tingkat DPRD kabupaten se-Jawa Tengah juga turun. Turun semua. Tapi nggak drastis lah. Nah, ini saya sebagai orang yang sejak muda itu menggeluti dunia pergerakan. Mulai dari pergerakan saat mahasiswa, ekstrakurikuler ketika masih di kampus dan sebagainya, sampai kemudian masuk P3. Sebelumnya jadi wartawan juga kan, berkecimpung di sana. Itu tertantang betul ini. Kok bisa begini gitu. Jadi saya baru sadar bahwa kelemahan P3 yang menumpuk-numpuk, terutama sejak reformasi ya, banyak partai ini menumpuk-numpuk itu baru disadarkan oleh pemilu 24 kemarin itu. Oh iya dah, P3 bener-bener ini gitu. Ditegur ya, karena saya tentang nasib itu selalu berprasangka positif. Apapun nasib yang saya terima, itu saya selalu berpikir positif, Mas. Positif thinking. Ya, positif thinking. Wah, ini mesti ada teguran dari, sekali lagi, Tuhan. Gitu. Ini mesti Tuhan menegur ini. Ini loh, dari pemilu ke pemilu sudah saya ingatkan. Kira-kira begitu Tuhan kalau bicara. Sudah saya ingatkan, tetap saja nggak ada perubahan gitu, nggak sadar gitu. Nah ini baru berpikir itu, lebih-lebih kita mau muktamar, Mas. Jadi kita atau kami menjadi untuk berpikir serius, mesti kapasitas kami pemimpin tingkat lokal ya, tingkat daerah ya. Nah, nanti kami akan sampaikan di dalam muktamar nanti. Dalam waktu dekat akan ada muktamar dan di situ saya akan berpikir soal hal-hal yang lebih paradigmatik, hal-hal yang lebih substantif. Ini loh kelemahan P3 itu. Oke. Pak Mas Ruan, sebelum ke muktamar, ini P3 ini kan partai yang legendaris kan. Ya. Punya sejarah panjang dalam perpolitikan Indonesia. Menjadi salah satu partai yang sudah ikut pemilu sejak Orde Baru nih. Selain Golkar dan PDI dulu, belum PDI Perjuangan. Nah, apa refleksi dari kegagalan P3 masuk Senayan di 2024? Ini kesalahan strategi atau apa? Ya tadi pengantarnya disebut apa? Legend ya. Legend. Partai legendaris. itu sesuatu yang di satu sisi menyenangkan ya. Karena memang ya menjadi legenda ya, karena udah terlalu lama dibanding partai-partai lain. Tetapi di sisi lain juga sedih nih. Biasanya kalau dianggap
legend itu ya melegenda itu masa lalu. Oh gitu ya. Ya kayak dulu mobil-mobil zaman saya kecil itu kalau ada mobil Holden ya, Holden Impala yang dari apa itu sebelum ada mobil Jepang Chevrolet ya. Impala. Iya. Chevy Impala. Itu kan sekarang dianggap Legend karena pada masanya. jadi legend karena sudah almarhum sekarang. Jadi itu sebutan yang ya menyenangkan sekaligus menyedihkan. Betul. Tetapi begini, memang betul Mas Riki bahwa keterpurukan P3 yang tadi saya singgung sebetulnya sudah diingatkan sejak reformasi meledak. Begitu reformasi banyak partai ya. Bahkan hanya 3 yang legend yang lama kan. Ya, ya. P3, PDI belum PDI belum Perjuangan ya masih PDI, kemudian Golkar juga belum partai. Namanya Golkar. Dia nggak mau disebut partai ya waktu itu. Jadi hanya yang asli, orisinil, legend itu ya memang P3 nggak mengalami perubahan. Nah, nggak bergerak dari kebanggaan dirinya, dia merasa wah P3 partai besar ya yang didirikan pada tahun 1973. Lebih awal 5 hari ketimbang PDI karena kami tanggal 5 Januari PDI, waktu itu PDI aja loh, tanggal 10 Januari. Jadi kami lebih tua 5 hari dibanding dengan PDI tok ya PDI. Nah itu merasa bangga begitu meledak, kompetisi yang luar biasa, kemudian jagat perpolitikan di Indonesia sudah berbeda jauh dengan zaman ketika kami hidup di era Orde Baru ya. Kami nggak beranjak dari kebanggaan ini. Merasa bangga, merasa lebih-lebih ini partai Islam. Pasti dibantu oleh Tuhan. Kan mesti begitu. Ya minimal deket-deket lah sama Tuhan gitu. Nah ini. Lambangnya dulu bintang. Nah, sekarang pertama Ka'bah. Terus dimodifikasi karena lambang juga ditekan oleh rezim saat itu. Tidak boleh ini, Ka'bah nggak boleh. Kemudian dimodifikasi Ka'bah menjadi kotak sini aja, tengahnya ada bintangnya gitu. Tapi hakikat Ka'bahnya hitam itu masih ada, segi 4 gitu. Tapi nggak persis Ka'bah benar, hanya kayak kotak 4, kemudian ada stripnya, tengahnya ada bintang. Tetap masih ada Ka'bahnya. Cuma orang melihat bintangnya kan, karena yang menonjol itu bintang. Itu asas juga demikian. Kita ditekan waktu itu karena semua harus asas tunggal kan, Pancasila. Nah, kami asasnya Pancasila bercirikan Islam. Tetap ada Islam. Jadi kita istilahnya mengkilah berdiplomasi aja sama pemerintah itu. Jadi suasananya kan sedemikian represif ya. Nah, itu kita lolos, kita pernah menjadi partai besar, kemudian dianggap simbol perlawanan kepada rezim kan waktu itu. Kemudian reformasi, kami masih membanggakan itu. Nah, sementara yang lain partai-partai progresif lah ya, mengusung jargon-jargon kekinian sesuai dengan tuntutan reformasi. P3 tidak. Nah inilah kesalahan fatal bagi P3. Sehingga dari pemilu ke pemilu selalu turun. Pernah sedikit naik itu ketika tahun berapa itu. Hanya naik berapa persen, kemudian turun lagi sampai kemudian terjungkal pada pemilu 24 ini. Yang mendasari dari keterpurukan P3 satu, tidak berbenah diri. Ya, terutama dari para pengurusnya, termasuk saya. Kita nggak bisa membaca tanda-tanda zaman, tantangan zaman dan sebagainya. Kita ini otokritik nih berarti. Iya. Sekaligus biar lebih terbuka masyarakat. Siapa tahu kami dapat masukan kan. Nah, ini menjadi tantangan yang fundamental itu. Kami tidak berbenah gitu. Ya, tidak bisa membaca tanda-tanda zaman, tidak bisa mengikuti arus perubahan reformasi. Meskipun di satu sisi reformasi kan sedemikian kacau ya. Sedemikian kacau, tetapi
bukan itunya, bahwa persaingan sedemikian luar biasa. Lebih-lebih ketika dari ideologi ya, jadi kekuatan ideologi. P3 dulu dibentuk itu kan karena kekuatan ideologi Islamnya itu ya. Islam yang moderat, Islam yang rahmatan lil alamin dan sebagainya itu. Itu sesuatu yang ideologis gitu. Kemudian terjun bertarung di kancah demokrasi yang ditandai dengan money politics, kemudian pragmatisme dan macam-macam itu nggak laku. Menjual Islam itu nggak laku gitu. Kemudian generasi muda dari generasi ke generasi ada generasi baru, apalagi sekarang Gen Z itu ya, milenial sebelumnya itu generasi milenial. Itu membuat kita jadi gagap. Kami gagap itu dengan zaman yang sedemikian berubah. Kami itu kan kepengennya kalau kampanye di lapangan yang luas gitu kan, menggunakan sound. Tapi bukan sound horeg. Belum ada waktu itu. Toa itu kan banyak itu kan. Jadi kampanye yang memobilisasi massa itu bertruk-truk masih jadi andalan. Orang pakai truk itu dari luar kota. Kami pernah waktu itu mengadakan kampanye di Stadion Diponegoro, di Jalan Bangun Sarkoro itu. Dulu masih bagus stadionnya itu. Tahun berapa, Pak? Tahun berapa ya? 8 tuh sebelum reformasi ya? Jauh sebelum reformasi. Itu masih 3 partai. 3 partai. Di akhir ujung reformasi. Sebelum kira-kira 1 pemilu lagi reformasi meledak. Oke. Itu mulai dari Cilacap Mas, yang paling jauh sana itu. Ini tingkat Jawa Tengah. Sampai yang ujung selatan timur sana, di Tawangmangu, Rembang sana, yang Pantura, Tegal berapa. Datang ratusan bahkan mungkin ribuan truk. Macet total kota Semarang. Yeah. Orang naik truk ya, dan itu biaya mereka sendiri. Sukarela ya. Sukarelanya luar biasa. Dia Semarang menjadi hijau. Betul-betul hijau itu. Nah, kita masih membayangkan itu. Begitu reformasi meledak, kami masih menginginkan orang-orang seperti dulu itu membuat kaos sendiri, beli kaos sendiri, nyewa truk sendiri, beli bendera sendiri. Gak taunya masyarakat bukan itu gitu. Masyarakat yang dibutuhkan mana kaosnya, saya siap kampanye, mana bensinnya, mana bensinnya dan sebagainya. Jadi nggak nyambung gitu, nggak nyambung. Ini kelemahan fatal P3 yang pertama. Yang kedua, kelemahan P3 masuk di reformasi ini, ya manusianya itu masih banyak. Ya harus saya katakan ya, yang konservatif itu masih banyak. Apalagi ketika saudara kami PKB muncul, dia mengusung Islam modern kan. Anak-anaknya, kader-kadernya juga muda-muda gitu. Teman-teman saya semua itu kan. Jadi kami menjadi kelihatan performanya. Ini orang-orang tua. Kalau yang muda juga yang tradisional, generasi Islam tradisional, generasi pesantren tradisional. Jadi yang secara umum itu menolak kemajuan. Itu menolak kemajuan dalam arti politik yang pragmatis itu menjadi sesuatu yang malah haram ini ya gitu. Ini haram. Politik kok pakai uang. Gitu kan, mau menjadi anggota dewan harus pakai ya macam-macam lah itu yang sifatnya itu pragmatis, dan itu dulu nggak ada yang begitu kan. Malah ketika pernah Mas Riki, ketika saya jadi anggota dewan, saya datang ke Kiai P3 yang sudah sepuh, kemudian saya lihat bahwa pesantrennya ini perlu dibantu. Saya bilang, Pak Kiai, saya usahakan Pak Yai nanti membuat proposal kan, sebagai aspirasi saya perjuangkan, nanti saya mintakan ke
Pak Gubernur yang punya uang. Oh jangan, nggak boleh. Pemerintah. Jadi menganggap bahwa pemerintah itu sesuatu yang harus dimusuhi, gitu loh. Apalagi menerima, nggak mau. Jadi itu masa-masa rezim Orde Baru dulu kan. Kalau yang pro pemerintah itu mesti kuning, yang nasionalis merah. Yang santri-santri melawan pemerintah hijau kan gitu, dan itu P3. Dianggap bahwa pemerintah itu masih kayak dulu. Boten Kiai. Menika pemerintah sak menika niku P3 nggih wonten ten dalem, wonten di dalam pemerintahan itu. Enggak. Tetap enggak mau. Jadi itu dulu tapi Pak. Iya, itu awal-awal masih sudah masuk reformasi. Sudah masuk reformasi. Sudah masuk reformasi kan saya jadi dewan ini. Jadi Dewan DPRD Kota Semarang, kemudian berlanjut di DPRD Kota Provinsi. Itu masih berlangsung kira-kira sampai 2 pemilu lagi di era reformasi. Tokoh-tokoh P3 yang sudah sepuh-sepuh itu masih punya pikiran begitu, tidak mau menerima bantuan pemerintah. Harus kritis, kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Nah itu, nah, inilah yang kemudian nggak cocok kan. Dengan tuntutan zamannya itu nggak cocok. Pak, berarti ini artinya apa? Sudah partai sekarang tidak bisa lagi pure mengandalkan ideologi. Nah, karena situasinya sudah sangat pragmatis. Ada 2 sekarang ini kalau tidak salah ya, dalam pandangan saya itu yang ekstrim ini ya. Di satu sisi ya ideologis, mengandalkan ideologi, bangga dengan ideologinya, secara ekstrim loh ini ya. Yang satu sisi semacam oligarki. Jadi ya pragmatisme lah. Mau ngapain ada pengkaderan? Nggak penting. Yang penting begitu pencalekan kita rekrut orang-orang yang punya uang. Logistiknya banyak. Yang punya logistik. Gitu ya. Yang orang-orang pesohor kita rekrut semua. Kan ada yang partai begitu kan? Ya ada. Nah, kami enggak. Kami sangat ingin menonjolkan jati diri kita. Kemudian kader sendiri. Ya di samping memang para pemilik modal besar, orang-orang yang berduit, orang-orang yang para pesohor memang tidak tertarik dengan P3. Karena P3 semacam menutup diri. Ya masih yang tradisional gitu ya. Iya, ada yang beberapa artis kenamaan waktu awal-awal reformasi ke P3 ada, misalnya Emilia Contessa. Ya, Emilia Contessa, kemudian banyak itu yang awal-awal loh ya, itu ada. Dan itu juga artis-artis yang punya kegigihan ingin berpolitik dengan baik gitu. Tapi kan kalah dengan yang populer ini, yang punya popularitas tinggi. Apalagi semakin ke sini para Instagram influencer itu ya yang menguasai dunia Instagram, menguasai medsos itu kan laris sekali. Karena memang kalau pemilu itu mencari pendukung suara dan orang itu dikenal, ya logis dong. Artis atau penyanyi lah itu. Jadi vote getter. Nah, ini di P3 enggak, di satu sisi pemikiran semacam itu juga masih belum menjadi tuntutan. Nah, yang kedua tidak membuka diri partai ini gitu. Nah, inilah yang kemudian dalam perolehan suara setiap kali pemilu selalu trennya itu turun terus ya. Gitu. Pak, seperti apa sih peta politik di Jawa Tengah saat 2024 lalu, di mana P3 ini salah satu basis masanya di Jawa Tengah. Kita tahu seperti ada Rembang, ada dapilnya dengan Pekalongan, Jepara gitu. Petanya seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya kami masih cukup bangga dengan beberapa daerah yang dari dulu, bahkan ketika zaman Pak Harto dulu, beberapa daerah itu selalu menang.
Selalu menang. Ada 3 sampai 4 ya, mulai dari Jepara, Rembang, Pekalongan, satu lagi Demak kalau nggak salah itu. Kalau Demak pernah kalah, pernah menang gitu. Tetapi Jepara di Rembang sama Pekalongan itu selalu menang. Karena apa? Ada satu penelitian dari teman di Undip yang waktu itu mempresentasikan semacam ini, bahwa kenapa P3 di sana kuat? Karena P3 menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Ya waktu itu loh ya, waktu itu. Ada NU kan, dan itu adalah NU gitu. Ya, betul. Lingkungan pesantren. Iya, benar-benar ngopeni. Jadi P3 ngopeni NU. Meskipun di ujung Orde Baru itu NU juga ditarik-tarik kan oleh pemerintah kan. Dikuningkan lah bahasanya semacam itu. Tetapi masyarakat di bawah itu NU ya P3. Kiai-kiai NU ya kiai-kiai P3. Yang membiayai program kehidupan NU ya P3. Sehingga ketika begitu meledak reformasi, muncul reformasi, itu nggak tergoyahkan. Ya tergerus iya, tetapi nggak tergoyahkan. Jadi Jepara itu dalam pandangan kami, siapapun ketua P3-nya itu nggak penting. Pasti benar, siapapun ketua P3 pusat sana, ketua umumnya, itu nggak begitu penting. Karena sudah sendirinya ini orang-orang itu ya P3 gitu. Ibu-ibu itu pengajiannya itu setiap minggu, Mas. Itu atas kesadaran sendiri. Dan yang hebat lagi, itu yang muda-muda begitu juga. Jadi tidak emak-emaknya saja, tetapi anak-anaknya juga ikut. Itu ruhnya P3 di situ. Mau ketua P3-nya kiai, mau ketua P3-nya tidak kiai, itu nggak begitu penting. Itu. Jadi kesadaran itu kekeh, itu Jepara. Kalau Rembang agak beda sedikit. Rembang itu karena patronnya kiai itu masih sangat kuat. Lebih-lebih ketika Allahyarham Mbah Mun. Ya. Itu dianggap jimatnya P3 ya Mbah Mun. Magnetnya, nabinya tanda petik. Itu ya Mbah Mun. Jadi kencang sekali. Tapi kalau di Jepara itu tidak karena figur kiai. Enggak. Di Jepara itu tidak ada kiai sekali berMbah Mun kan. Tetapi sudah terlanjur masuk di hati. Itu. Tapi kalau di Rembang itu lebih pada pengaruh figur, pengaruh pesantren, pengaruh kiai gitu. Nah, kemudian ketika PKB muncul ya di era reformasi ini agak imbang. PKB juga besar, tetapi P3 masih waktu itu sampai detik kemarin masih kuat, masih menjadi pemenang ya kan. Saya tidak tahu nanti kalau pemilu ke depan. Karena figurnya Mbah Mun kan sudah dikholi belum ada 10 tahun ini kayaknya. Belum ada 10 tahun. Jadi bekas itu masih ada. Mbah Mun, siapa orang yang pernah salaman sama Mbah Mun, nyucup tangannya Mbah Mun, didoakan Mbah Mun. Itu kan masih banyak ini. Tapi saya tidak bisa memastikan kalau 10 tahun, 20 tahun lagi, di mana anak-anak yang para pemilih itu tidak mengenal Mbah Mun gitu ya. Dengan catatan, kalau para generasi santrinya Mbah Mun ya, lebih-lebih duriahnya Mbah Mun itu kan sekarang masih sangat berpengaruh ya. Ada Gus Hasim, ada Gus Idror, ada Gus Najih, kiai-kiai besar itu ya Gus. Nah, itu kan dianggap meskipun misalnya beliau itu tidak kampanye di P3, orang menganggap ini P3 gitu ya. Karena Mbah Mun itu sangat kuat gitu. Nah, ini figur, ini faktor figur yang ada di Jepara. Di Rembang. Kalau di Pekalongan agak heroik. Jadi dulu itu lebih pada persoalan perjuangan P3. Ada beberapa, lebih dari 1 orang yang meninggal. Ketika kampanye itu meninggal karena dihajar oleh aparat gitu ya. Ada yang terjatuh dari truk karena dikejar-kejar dan macam-macam. Itu menumbuhkan sampai sekarang masih rasa heroiknya itu iya. Itu bisa faktor kebetulan ya karena
militansi kader-kader P3 zaman Pak Harto itu kan kencang sekali di semua daerah lah. Khusus untuk Jepara itu karena jumlah yang meninggal akibat kampanye mengibarkan bendera P3 Ka'bah waktu itu menjadi pendorong yang luar biasa. Meskipun kemudian pada akhirnya ketika reformasi PKB muncul kalah karena tidak ditopang dengan figur kuat kayak kiai besar nggak ada, kemudian kedekatannya dengan NU juga berkurang karena ada PKB. Dengan kecerdasannya PKB langsung mengkup semacam gitu. Sah-sah saja itu. Yang konyol P3 nggak mau malah moh NU kan ada kata-kata begitu kan. Nggak usah NU-NU-an karena dianggap NU tidak adil. Kan ada di beberapa daerah begitu. NU lebih cenderung ke PKB, Muhammadiyah lebih cenderung ke PAN waktu itu kan. Nah, terus kemudian dengan kebodohannya kita atau kami malah menjauh. Itu sesuatu yang salah. Ini juga terjadi di 2024 kemarin. Ya, ada sisa-sisa itu masih ada. Tetapi kalau untuk sejak 10 tahun terakhir ini berarti 24, 19 itu transaksionalisme, pragmatisme itu kan kencang sekali. Jadi lebih pada masalah itu sebetulnya. Sehingga ketika P3 itu tidak ada hanya mengandalkan kapital sosial ya, sosial kapital yang itu sangat terbatas. Kemudian apalagi dalam bentuk dana uang itu lemah sekali. Kemudian kepemimpinan P3 mulai dari tingkat pusat juga ada masalah ya. Seperti beberapa ketua umum P3 itu dari Pak Surya Dharma, Gus Romi hanya dengan uang yang sangat tidak seberapa kemudian ditahan ya. Nah, itu menjadikan pengaruh yang secara psikologis menekan sekali. Kemudian kaitannya dengan asumsi masyarakat kepada P3 juga berbeda dalam arti negatif gitu. Nah, ini menjadi bertumbuk-tumbuk kelemahan P3 itu. Jadi tidak sekedar faktor karena Mbah Mun sudah wafat, Mbah Kiai Alawi yang legendaris dari Sampang Mandura itu sudah nggak wafat. Kalau di Jawa Tengah figur Pak Tauifur juga sudah wafat. Tidak sekedar itu. Ini itu. Salah satu faktor. Belum tergantikan oleh figur-figur yang minimal mendekati para masyayikh P3 itu tadi. Itu. Jadi bertumbuk-tumbuk Mas persoalan ini. Sehingga termasuk juga yang dipengaruh dari pusat yang tidak bisa masuk ke parlemen karena kegagalan memanage. Sejak Gus Romi itu tertangkap ketika Gus Romi sebagai ketum itu sebetulnya hasil survei P3 cenderung naik. Dia punya banyak pembaruan. Betul itu. Ada yang sorbanan kalungan serban itu yang hijau kotak hijau itu. Kayak pejuang Palestina itu kan. Itu sangat mendongkrak itu. Dia sangat paham Gus Romi itu tentang pentingnya kalau kaum milenial. Waktu itu Gen Z-nya belum ada ya, masih kaum milenial. Itu didekati betul. Kemudian kita nyetak Al-Quran, kita bagikan ke pesantren-pesantren, ke masjid-masjid. Jadi bagus sekali, itu cenderung naik. Begitu Gus Romi kepegang, dengan uang hanya 30 juta apa-apa itu. Ini drastis turun. Nah, ini pemimpin berikutnya nggak bisa mengembalikan ini, nggak bisa. Mendongkrak terlalu berat. Terlalu berat. Jadi peran tokoh lokal, elit yang ditokohkan ini masih sangat sentral ya? Bagi pemilih P3 ya? Masih. Jadi karena P3 itu pada umumnya masyarakat pedesaan. Kalau toh masyarakat perkota ya masyarakat kota pinggiran. Ya di tingkat pendidikannya juga tidak terlalu tinggi. Kemudian beban hidupnya dari sisi ekonomi juga menjadi masalah. Nah ini yang menjadi modal P3 ideologi saya tetap menganggap bahwa ideologi tetap menjadi penting. Oke. Sementara ini tidak begitu berlaku, nggak apa-apa. Tetapi kan
perjalanan bangsa ini, demokrasi ini masih panjang. Kalau sampai saat ini kita total semua partai mengikuti ideologi, menolak ideologi, hanya jual beli aja, mau pemilu buka pendaftaran, punya uang berapa, sekian M, oke, Maju jadi caleg. Itu rusak, Mas. Bahaya besar, bahaya besar. Sementara pemerintah itu kan berusaha ikut membantu. Ya, saya ikut senang ketika partai politik yang masuk parlemen, atau parlemen itu kan di pusat ya. Kalau di provinsi itu namanya DPRD-nya itu bukan parlemen itu. Itu kasih. Itu kabak. Iya, dinas lah. Dinas yang mengurusi soal budgeting dan seterusnya itu ya. Karena harus tunduk kepada gubernur kan. Aturannya memang begitu. Kita bukan parlemen. Saya tidak pernah bangga jadi anggota dewan dengan kebanggaan yang benar-benar gitu. Karena bukan parlemen. Nah itulah kemudian ada dana banpol namanya. Kami tetap bersyukur ya. Meskipun jumlah di Jawa Tengah, halo Pak Lutfi. Nggak cukup. Ini kalau di Jawa Tengah itu satu suara 2.000. Oh Jawa Ribu. Iya. Di Jawa Timur 5.000 satu suara. Jawa Barat 10.000. Nah bisa Anda bayangkan. Salam hormat Pak Lutfi. Nah ini menjadi hal yang cukup menguntungkan. Karena sumber keuangan partai itu kan nomor satu dari anggota dewan. Kalau punya dewan. Ya. Yang kedua P3 masih ada donatur tetapi sangat dari nominalnya sangat kecil. Nah, yang ketiga dari pemerintah ini. Yang di pemerintah ya katakan misalnya kalau satu suara dihargai 2.000, kalau ada 1 juta kan 2 miliar kan. Misalnya ini dibuat. Nah 2 miliar ini uang ini betul-betul untuk kita manfaatkan sangat membantu untuk pendidikan politik. Pendidikan politik ini kami sudah separuh lebih ini pada tahun banpol 2025 ini sudah separuh Mas kami manfaatkan untuk melakukan pendidikan politik dalam berbagai bentuk. Ada yang namanya konsolidasi politik, ada sekolah demokrasi, hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan politik secara umum. Nah ini penting sekali. Jadi kalau misalnya partai politik ditingkatkan pembiayaannya, itu saya yakin bantuannya ditingkatkan, saya yakin kualitas demokrasi akan mengarah ke yang lebih baik. Oke, Pak Masruan, ini berarti kegagalan masuk Senayan ini sudah bisa diprediksi sebelumnya dengan penjelasan tadi suara turun dari pemilu ke pemilu tadi. Jadi kalau orang P3 termasuk pemimpinnya itu rasional sebetulnya sudah sadar. Tapi kan banyak yang nggak rasional. Pokoknya optimis. Tuhan pasti membantu. P3 tidak akan pernah mati. Itu masih ada pikiran-pikiran begitu gitu. Nah, ini tidak boleh. Ini kami melawan pikiran-pikiran yang apa itu tradisional apa itu yang semacam itu. Itu selalu kami lawan, Mas. Tapi kan tidak semudah membalikkan telapak tangan kan. Nah, kami selalu mengadakan FGD, pengkaderan dan Jawa Tengah. Saya yakin termasuk kategori partai P3 ya P3 ini yang cukup baik dibanding dengan yang lain-lain. Ada yang sama sekali nggak gerak, yang pasrah memasuki kepasrahan yang dalam arti negatif ya. Tawakal dalam arti negatif. Kita kan tidak, kita tetap masih akan upaya. Itu pun dari 9 kursi pada 2019 tetap saja turun menjadi 6 kursi. 6 kursi, DPRD Jawa Tengah. Iya. Pak, terus gimana kondisi psikologis pengurus kader di bawah dengan situasi ini? Tidak masuk parlemen itu ya? Tidak masuk parlemen, turunnya kursi di provinsi, kabupaten, kota. Apalagi ini kan tidak masuk parlemennya, ini kan kurang sedikit sebenarnya. Tuh, belum, nggak ada 200.000. 182.000 ya. Jadi dia dari PT 4% kan benar. Sudah 3,8. Iya. Itu kalau kita berpikir lurus memang bisa jadi mungkin ya karena nggak pinter main orang P3 itu. Main tanda petik ya.
Bisa jadi sebetulnya itu Sebenarnya lebih kurang sedikit itu. ya. Bisa juga kurangnya itu 5.000 misalnya 5.000. kan. Tapi karena Jadi banyak. tidak cerdik ya, menjadi 180. Apapun tetap kurang kan. Tetap kurang. Kurang satu suara aja nggak memenuhi PT juga nggak lolos kan. Apalagi kok hampir 200, 180 sekian. Secara psikologis terpukul iya. Karena ini terutama di pengurus-pengurus, Pak. Iya, di bawah. Tetapi untuk masa pada umumnya, ketika kami kemudian turun ke daerah-daerah, ke cabang, sampai tingkat kecamatan, itu di forum-forum resmi partai, atau ketika kami Konstituen. nyambangi orang mantu, kiai mantu, ada pengajian di pondok sana, kami menangkap bahwa ini kiamat belum berakhir bagi P3. Belum kiamat Belum, lah. belum kiamat. Kiamat belum datang. Kalau kiamat belum berakhir, Iya. udah kiamat dong. penderitaan dalam apa yang lebih ekstrim kita sebut kiamat. Kiamat belum kiamat bagi P3. Itu sorry. Nah, ini belum kiamat bagi P3. Karena apa? Masih ada semangat. Nyatanya memang di daerah-daerah itu suara yang didapat dengan pusat itu beda, Mas. Ini sesuatu yang menarik. Lebih tinggi suara daerah malah daripada suara pusat ya. Suara P3 nasional. secara daerah itu suaranya melebihi sekitar 2 juta kalau nggak salah dengan pusat. Ya, misalnya Ya, tingkat kabupaten itu. Pusat daerah 8 juta, pusat 5 juta. Nah sekian, ya, kalau itu nggak salah. kan itu yang membuat pusat tidak masuk karena suaranya lebih rendah dibanding dengan Dan ini di daerah. jarang terjadi biasanya. Partai yang masuk parlemen semua itu suara pusat lebih banyak daripada suara daerah. Suara nasional pasti lebih banyak. Suara nasional lebih banyak daripada suara daerah. Semua. Begitu masuk P3, Lebih partai besar nomor 1 paling gagal kan P3 berarti kan. Kalau bawahnya kan ada partai-partai lain itu. Nah, ini suaranya sampai 2-3 juta kalau nggak salah itu. Ini kenapa begitu? Karena ini berkaitan juga dengan manajemen pemimpinnya. Pasti ini kan mestinya harus ada strategi kan. Jarang terjadi loh, Pak. Iya, jarang terjadi. Dan itu nggak pernah terjadi sebelumnya. Partai P3 sebelumnya nggak, minimal ya agak naik turun tuh hampir nggak terlalu anjlok banget gitu loh. Ini jelas salah pemimpinnya. Jadi sebagai semacam konduktor yang mengorkestrasi orkes P3 ini itu nggak benar. Sehingga ketika pusat dikirim calegnya, kemudian koordinasi kan mestinya begitu, koordinasi dong dengan caleg yang kabupaten, provinsi juga, dan seterusnya. Tetapi banyak di beberapa daerah kemarin itu kami di-drop oleh caleg yang katanya sih, wah ini purnawirawan. Malah ada yang bintang 1, bintang 2. Banyak Mas di beberapa daerah. Di dapil saya sendiri itu saya ditemui oleh, apa kalau bintang 1, bintang 2 itu apa itu? Purnawirawan tapi udah purnawirawan. Ya, jenderal. Ya, datang kepada saya, dia mengatakan, saya diperintah oleh DPP untuk caleg di sini. Oh selamat jenderal, ayo kita bareng-bareng. Gitu kan. Tandem akhirnya. Nah, kemudian ternyata dalam perjalanannya omong kosong, bullshit itu. Nggak ada kerjasama. Kemudian ketika kami turun, dihubungi juga sulit. Susah. Loh ini gimana? Ya wajar kalau kemudian selisihnya itu sekian juta pusat sama daerah. Ini tidak hanya di dapil saya saja. Di dapil lain, drop-dropan dari pusat itu orangnya juga satu, bukan kader sendiri kebanyakan, ya. Kemudian nggak bisa tampil bareng, karena mungkin ini pengalaman politik pertama bagi beliau, gitu kan. Terjun di Iya, pemilu, ya. dikira kalau sudah ketemu sama ketua DPW atau caleg provinsi sudah selesai. Sudah beres. Sementara caleg-caleg kabupaten yang kita konsolidasi ini, gimana ini yang caleg pusat gimana? Ah itu salah satu hal yang berkaitan dengan ketidakmampuan pemerintah pengurus pusat memanage Jadi caleg-caleg itu. evaluasinya apa kemarin Pak? Pemilihan calegnya yang
kurang populer atau Ya, kurang matang di betul. politik. Sebetulnya kami masih karena dituntut untuk tetap menghidupkan sebagai partai yang berbasis ideologi, itu kader masih menjadi mayoritas, asli kader. Jadi yang ketua DPW, yang pengurus DPW kita prioritaskan. Ketua DPC, sekretaris DPC, caleg kabupaten. Ada juga yang kader-kader sudah sedemikian prestasi di P3 sudah cukup tinggi kita calonkan dan seterusnya. Tetapi ini saja tidak cukup gitu Mas. Karena ketika uang politik amplop itu bertebaran dalam jumlah yang luar biasa. Bisa Anda bayangkan kalau untuk satu orang itu menerima amplop dari seorang caleg itu bisa sampai ratusan ribu. Bisa Anda bayangkan kalau misalnya dia harus 200.000 suara untuk pusat misalnya ya. Berapa itu? Jadi nggak nalar sama sekali. Sementara ini yang kemudian ketika saya tidak jadi ini kemudian saya harus merasa senang karena uang yang saya keluarkan tidak sebanding sama sekali dengan teman-teman yang jadi yang itu. Lain yang jadi, ya. Apalagi dari partai lain, Masya Allah. Nggak mampu saya. Betul saya nggak mampu. Saya sudah 4 periode loh ini di provinsi. Padahal ketua partai. Ketua partai. Iya. Metode dan dana yang saya gunakan selama 4 periode nyaris sama Mas. Nyaris sama. Dan jadi saya jadi terus. Padahal nilainya semakin besar. Iya. Nilai standarnya di masyarakat semakin besar. Yang mengganti saya harus hormat karena bisa mengalahkan saya. Oke. Tetapi saya bicara dengan partai lain yang mengeluarkan dana gede-gedean, kemudian ada kok. Kenapa P3 kalau mestinya suara dari tingkat provinsi itu di dapil saya, misalnya loh ya, saya dengan caleg yang jadi, dengan caleg yang tidak jadi di P3 ini, di dapil Pekalongan, misalnya dapat suara 100.000 misalnya, 100.000. Kenapa pusat hanya dapat 40.000, 50.000? Kan berarti ada orang, kalau dia dapat 50.000, saya dapat 100.000, berarti yang 50.000 itu kan milih caleg lain. Partai lain. Itu jadi pemandangan atau dialami secara umum banyak partai begitu itu. Iya. Dan yang konyol berbeda-beda partai. Iya, yang konyol dari P3 memilih caleg partai lain, tapi masyarakat pemilih dari partai lain tidak memilih caleg P3 karena nggak ada ini. Atau kalau ada sangat terbatas. Iya. Jadi ini paling buruk pemilu kemarin itu, dan kalau tidak ada perubahan ke depan Mas dari sisi peraturan, termasuk juga cara kan ada toh wacana itu proporsional semi tertutup. Kalau proporsional sangat-sangat terbuka seperti kemarin, apalagi kalau kebebasan itu semakin menjadi-jadi, kemudian penegakan pelanggaran itu tidak ada. Wah, demokrasi buruk sekali Mas. Oke, Pak Masron, sekarang kita bergeser ke rencana muktamar nih. Beberapa partai kan sudah kongres nih, PDI Perjuangan, PSI kemarin. Muktamar P3 ini katanya mau digelar Agustus. Nah, karena Agustus sudah mepet dan belum ada info, kayaknya mungkin geser September atau gimana. Dan infonya ada di Semarang. Kalau di Semarang kan jadi tuan rumah. Tuan rumah ya. Paling enggak panitia ya. Panitia, paling enggak Panitia sibuk-sibuk. Nah, ya, ini udah ada update lagi. Kayaknya mundur lagi yang saya dengar itu. Oh, mundur lagi. Semula itu Agustus, kemudian mundur Agustus September. Malah ada juga wacana akhir tahun. Yang penting pada tahun ini memang di dalam regulasinya begitu. Internal P3 aturannya ya di tahun ini. Jadi 5 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu? 2019
2020. ya. Nah, 2020 di Makassar kalau nggak salah itu muktamar ya. Kemudian mestinya di tahun ini sudah ada kesiapan-kesiapan, termasuk figur mestinya loh ini. Karena kan hampir nih, katakan kalau misalnya November misalnya, apalagi Agustus September ya, ini kan figur belum ada yang yang masyhur ya, yang dikenal secara jangankan ke internal keluar, ke internal partai saja masih orang pada menanyakan. Karena yang pertama sehabis tidak masuk parlemen itu pada umumnya warga P3 itu mengharapkan figur yang luar biasa. Jadi jangan sampai terperosok di lubang 2 kali di lubang yang sama itu ya. Itu keledai ya. Itu apa namanya itu? Itu bodoh. Sebentar. Berarti belum tentu bulan tapi tahun ini. Kalau karena waktunya tahun ini ya. Kepengurusan sampai tahun ini ya. Jadi kalau Agustus belum ini. Kalau Agustus jelas tidak, ini sudah pertengahan Agustus kan. Bisa September, bisa Oktober, paling telat November Desember pasti itu. Tapi tahun ini tempat juga masih belum. Memang Jawa Tengah, Semarang itu pernah masuk alternatif. Sempat jadi di samping ada juga yang mengusulkan Bali, Semarang, Jakarta. 3 pilihan ini. Nah ini kami lagi menunggu juga teman-teman dari panitia DPP, pelaksana muktamar, sampai pada detik ini belum ada kepastian. Baik waktu maupun tempatnya. Oke. Soal figur. Figur. Iya, karena begitu terpelanting jatuh kemarin itu keinginan terbesar orang P3 itu figur yang luar biasa. Figur yang luar biasa itu kalau di internal nyaris tidak ada. Internal tidak ada ya? Nyaris ya. Tapi jenengan sempat mencalonkan Gus Yassin. Ya makanya itu nyaris. Nyaris. Nyaris tidak ada, kemudian gagap-gagap gitu kan. Ketika kayak ada orang di ruangan yang gelap, kemudian gagap-gagap cari pintu keluar. Mata tertutup karena gelap. Ini ada beberapa nama waktu itu ya. Di antaranya kalau Sandi itu separuh orang luar, separuh orang dalam karena pernah jadi kepala Bapilu P3. Naturalisasi. Ya, naturalisasi. Ya, ada beberapa naturalisasi yang di P3 itu. Kemudian pernah gagap-gagap juga nama Gus Ipung. Karena Gus Ipung itu dulu pernah masuk dalam satu lembaga ketika periodenya Pak Surya Dharma. Pernah masuk beliau itu sebelum jadi wakil gubernur. Kan pernah jadi wakil gubernur beliau kan. Ya, Gus Ipung. Kita temui, saya termasuk yang menemui Mas. Minta kepada beliau, ya. Dan yang lain, yang paling fenomenal adalah figur Amran. Menteri Pertanian. Sulaiman. Dan sebetulnya gayung bersambut. Ketika kita mengharapkan beliau, kita baca CV beliau yang bersinggungan dengan pergerakan Islam, artinya dengan gerakan-gerakan dakwah, kepedulian kepada umat, itu tinggi sekali. Itu nyambung dong di sini. Dan sebetulnya ada chemistry di sini antara P3 sama beliau. Tapi karena beliau itu bagian dari Bapak Presiden sebagai menteri, tentu beliau tidak bisa semena-mena tanpa seizin presiden, nggak bisa. Nah, sampai detik ini ketika perjalanan P3 ini sudah semakin mendekati muktamar, Pak Amran masih belum ada kepastian secara formal. Kalau ngomong-ngomong, beliau masih semangat, masih senang melihat P3. Nah, kemudian kita berbalik ke, udahlah kalau begitu yang internal. Iya, internal. Beberapa nama muncul ya tadi yang disebut ada Gus Yassin, itu sangat menarik untuk kita tonjolkan ya karena pengalaman beliau sebagai wagub ini. Kemudian ada Gus Romi juga. Nama yang kecerdasannya nyaris tak tertandingi di internal P3 kan. Kesantriannya, kedekatannya dengan orang-orang NU itu
kuat sekali, bagus. Ada Pak Suharso Monoarfa yang mantan Bappenas itu kan dulu pernah jadi ketua umum itu. Itu juga sempat kita diskusikan jadi buah bibir di internal partai. Nah, terakhir ada Gus Idror, adiknya Gus Yassin. Ya. Jadi kalau misalnya Gus Id ini mau, ya sama keinginannya seperti dengan Gus Yassin karena wah ini dzuriyah atau keluarga atau putra Mbah Mun langsung. Karena Mbah Mun sedemikian kuat, pengaruhnya sedemikian kuat. Sehingga putranya menjadi sesuatu yang positif kesannya di internal P3. Nah, termasuk yang sekarang PLT, Pak Mardiono juga punya hak. Saya termasuk yang tidak ingin menghalang-halangi beliau meskipun beliau gagal menyelamatkan P3. Jelas gagalnya sudah konkret itu, sudah jelas gagal. Tetapi dia punya hak, monggo gitu. Sehingga kita berharap nanti di muktamar yang kapan entah dilaksanakannya dan di mana itu figur-figur ini ada kontestasi yang bagus, yang sehat. Ya kalau ada dua nih yang sudah terbelah khususnya di jajaran pengurus se-Indonesia, ada yang mempertahankan status quo dalam hal ini Pak Mardiono, PRT, monggo. Ada yang menginginkan perubahan karena ingin mencari figur yang bisa menyelamatkan partai untuk pemilu yang akan depan dari beberapa nama itu tadi. Tapi jagonya DPW Jawa Tengah sendiri siapa? Kami sebetulnya menjalin jaringan dengan banyak figur ya, termasuk ya mulai dari Gus Yassin sendiri sebagai kebanggaan Jawa Tengah. Kami patut bangga kan, termasuk juga Gus Idror Maimun. Ini juga kami bangga. Dalam waktu dekat kemarin beliau safari itu Gus Id mendirikan lembaga namanya Taman Surga. Persatuan Pembangunan, TSPP. Oh, wah, iya, Taman Surga. Kan menarik sekali itu dari sisi namanya kan. Wah, ini beliau berkeliling ini se-Indonesia melakukan pembentukan TSPP. Soal itu dimaknai sebagai upaya nanti mengarah kepada muktamar, monggo saja. Tetapi ketulusan beliau di dalam rangka ini tadi memperjuangkan TSPP. Di Jawa Tengah sudah ada beberapa terbentuk, itu patut kami hargai. Mungkin ada nama lagi, Sandi misalnya kan belum. Sandi. Ini masih sering di Amerika beliau. Oh. Karena kesibukannya masih sering di Amerika. Artinya apa? Masih ada harapan. Ya, kalau kemudian ada pengurus kami di Jawa Tengah ini, wah ini Pak Amran kayaknya juga masih punya harapan dan sebagainya. Monggo. Karena memang beliau belum pernah menyatakan menolak. Sebagaimana Pak Dudung. Pak Dudung kan pernah kita dekat sama kita silaturahmi, kita dengar misinya, visinya. Saya sendiri pernah ketemu. Tapi kemudian karena beliau lebih dibutuhkan oleh Presiden untuk utusan ya di sanalah di bagian dari pemerintah beliau menyatakan tidak ada target untuk itu. Berarti udah gugur itu. Sandi yang belum ada. Jadi kalau orang luar yang belum ada kepastian tidak, itu ya Amran. Kalau orang yang setengah P3, setengah eksternal ya Sandi. Bisa. Tetapi kita sekarang lebih berfokus kepada yang internal. Karena kalau eksternal tadi masih ada harus izin ini, tapi kalau yang internal kan paling harus izin istri aja kan. Ya, itu bisa dirembuk lah kalau soal izin istri. Orang tua. Gitu. Sama orang tuanya. Pak, tapi pernah meminta kesediaan langsung ke Gus Yassin dan Gus Idror misalnya untuk maju gitu. Iya, jadi kami ada beberapa, kalau Gus Yassin secara formal itu datang di forum P3, itu di pesantrennya Pak Kiai Fadholan sini, di Mijen, Semarang ini. Beliau datang, waktu datang ya adab orang santri itu kan tidak menonjolkan diri.
saya ingin maju. Enggak begitu. Dan ini masih terjaga di tradisi P3. Jadi ketika Gus Yassin hadir di forum para kiai itu, ya malah beliau bawa nama orang lain gitu. Agus Suparmanto. Kok tahu ini ya? Iya, betul juga. Itu dimaknai oleh para kiai begini. Ya pasti saja dia tidak menyatakan dirinya. Itu adab seorang santri. Politik Jawa. Ya politik Jawa boleh, politik santri juga boleh. Karena memang jabatan nggak boleh diminta. Betul Mas. Ini kalau kita bicara begini, ini ruh P3 kelihatan kayak begini-begini ini tuh. Sehingga kemudian tidak berkembang. Gus Yassin di samping memang mungkin kesibukan beliau ya. Kalau misalnya beliau jadi ketua umum, bagaimana dengan jabatan sebagai wakil gubernur? Kan sangat terganggu gitu. Nah kemudian Gus Idror ini PDKT sudah ada Mas. PDKT sudah ada, bahkan beliau kemarin itu saya lihat sudah pernah berfoto. Ada foto gitu di medsos. Ada Gus Idror sama Pak Mardiono PLT sama salah seorang wakil ketua umum foto. Itu apa maksudnya? Ini satu kode bahwa Gus Idror itu punya perhatian kepada P3. Kemudian datang juga ke kantor P3. Kita diskusi. Tapi ini belum beritanya belum banyak keluar. Nah, ini saya kasih bocoran aja lewat Jateng apa? Berita Jateng. Berita Jateng ya. Bahwa Gus Idror menjalin komunikasi dengan para elit P3 baik di pusat maupun di beberapa daerah, dan saya lihat gregetnya untuk menyelamatkan P3 itu tinggi sekali, sehingga ada kiai muda yang bilang begini, wah ini harismanya, semangat juangnya Mbah Mun turun ke Gus itu ya gitu. Nah ini menjadi pertanda positif juga ya untuk bersaing, berkompetisi dengan figur-figur lain. Berarti selama ini, setidaknya sampai saat ini dari internal yang paling terlihat serius untuk menuju ke sana Gus Idror. Ya, kalau saya tidak bisa meranking yang paling nomor satu dari dan apa yang tetapi dilakukan. ada beberapa yang saya ukur dari pendapat dari teman-teman, dari warga ya. Itu kalau urutan kasepuan misalnya satu Pak Suharto Mono Arfa, itu masih diharapkan. Ya karena ini senior sekali, pernah menjadi kepala Bappenas kan, Menteri Bappenas kan waktu itu. Kemudian di bawahnya urutannya ini, ya tentu Pak Gus Romi. Ya. Karena dia dulu itu memerintah di negeri P3 belum satu periode kan. Ya, indikasinya sebetulnya bagus, kemudian kecelakaan itu. Dan ini bagi teman-teman masih dianggap sesuatu yang masih bisa diharapkan. Ke bawahnya tadi Gus Yassin kami katakan semakin ke sini minat beliau kayaknya sudah tidak ingin maju. Ya. Kemudian senioritas di bawahnya ya tentu saja Gus Idror. Karena beliau masih di bawah 50 ya. Kalau nggak salah 40-an itu usianya. Karena masih adiknya Gus Yassin kan. Nah ini beliau silaturahmi kencang sekali ini. Beberapa hari ini saya dengar beliau di Jawa Barat, di Jakarta, nanti akan ke Jawa Timur. Dalam waktu dekat nanti 2 hari lagi kami datangkan di Demak, kami ada kegiatan konsolidasi politik, kami juga menginginkan Gus Idror untuk datang. Itulah figur-figur internal yang berpotensi. Oke. Pak, ini berarti Jawa Tengah fokus ke internal dulu, atau kalau tadi sempat disebut nama Pak Andi Amran, ini berarti ataukah sudah tidak ada dikotomi lagi antara harus internal atau eksternal? Ya, betul Mas. Ini ketika awal muncul Pak Andi Amran awal-awal sekitar setengah tahun yang lalu, memang pro kontra yang menginginkan status quo pasti tidak ingin ada orang lain apalagi dari luar. Ini berlawanan dengan anggaran dasar, ART, konstitusi partai dan sebagainya. Nah,
Tapi sekarang sudah enggak itu, sudah enggak. Karena apa? Sudah cair. Ya, baik yang pro status quo maupun yang pro perubahan seperti kami ini, itu oke, kita semua sekarang kembali ke internal karena kita masih ingin berpegang kepada jargon lama bahwa ini partai ideologi yang harus mengutamakan roh partai, yang masih mengutamakan jati diri partai. Ini masih kenceng Mas gitu. Soal nanti kita berkaitan dengan pemilu, apakah merekrut enggak dari kalangan luar yang punya banyak kapital dan sebagainya, itu masalah nanti gitu. Tetapi bahwa nakoda partai itu kita kembalikan kepada jati diri, yaitu partai santri semacam itu, partai Islam, partai yang dekat dengan masjid, pengajian kan semacam itu, Pak. Iya. Gitu. Oke. Tapi Gus Romi pernah menyampaikan kalau idealnya ketua umum P3 nanti adalah tokoh sekaligus tauke. Ya. Artinya punya ketokohan yang kuat, Betul. tapi juga dukungan Idealnya finansial yang kuat sehingga logistiknya juga betul, kuat. Betul. Idealnya begitu. Gimana Iya, idealnya susah sekali tapi kalau dari nama calon tadi yang gabungan antara keduanya. Sebetulnya dari kriteria itu sosok Amran itu mendekati. Mendekati lah ya. Ya, ketokohannya oke, taugenya oke, kaya raya dan semangat juangnya mendekati ideal. Tetapi ketika kemudian yang ideal itu nggak tercapai kan, gridnya turun ini. Mungkin sampai kepada yang ya meskipun ketokohannya kurang ya, kekayaannya pas-pasan misalnya, kalau memang muktamirin nanti menghendaki ya it's okay. It's okay ya. Artinya mana yang terbaik lah ya. Mana yang terbaik ya. Pak Mas Rohan udah 1 jam lebih nih. Ini terakhir. Gimana nanti P3 menyikapi persiapan pemilu 2029 saat 60% pemilih adalah anak muda? Ya, betul Mas. Kaitannya dengan muktamar ini dan memilih ketua umum nantinya yang akan memperbaiki P3 dan harapannya mungkin masuk Senayan lagi lah Pak. Betul. Jadi pertama ini pemikiran kami kan, karena belum jadi muktamar kan. Pemikiran kami yang akan kami perjuangkan di muktamar ya semoga bisa menjadi produk untuk diputuskan membangun ornamen P3 ke depan, bangunan P3 ke depan. Yaitu pertama, mengembalikan jati diri partai. Apapun, sejahat apapun, seramai apapun politik uang, itu jati diri partai harus dibangun. Ini partai Islam, kalau nggak ada kata-kata Islamnya sih, masa bodoh Mas. Karena ada Islamnya, jadi ada beban. Sama seperti orang ketika datang di pasar atau di mall misalnya, pakai sorban, pakai peci, apalagi kalau peci haji. Orang kan selalu menganggap, ini Islam gitu. Kemudian kan nggak bisa sekenanya pakai peci, pakai sorban, yang kiri ini pegang tasbih ya, yang kanan puasa-puasa merokok. Kan nggak boleh begitu. Identitasnya harus jelas. Ini makanya kita membangun identitas P3 sebagai partai Islam, tetapi tidak harus nyambung lah dengan perkembangan. Harus nyambung. Harus nyambungnya itu ada pada apa? Bukan pada figur orang. Orangnya boleh pakai sarung, pakai peci, tapi pikirannya modern. Gitu. Nah itulah yang nanti menjadi program dan strategi P3 ke depan, khususnya menyambut setelah generasi Z itu generasi apa? Alpha. Nah ini yang sekarang masih duduk di SMP, yang 4 tahun lagi itu ikut nyoblos sebagai pengalaman pertama, itu jumlahnya akan besar sekali sampai jadi mereka yang sekarang masih SMP, yang kedua mereka yang kemarin baru sekali nyoblos, sampai yang baru 2 kali nyoblos, itu kan usianya masih di bawah 35 semua itu. Nah, itu jumlahnya separuh lebih, Mas. Nah, inilah yang menjadi pemikiran kami, sehingga di Jawa Tengah ini sudah kami rancang, Mas, program bagaimana pengajian itu
tidak selalu di tempat pengajian sebagaimana yang selama ini terjadi di majelis taklim, di masjid, di musola. Tidak harus begitu. Kita bisa berpengajian di kafe, di tempat-tempat, di pelataran-pelataran kota, taman-taman kota. Pengajian di situ. Kenapa tidak? Itu. Berbeda. Jadi ini salah satu contoh bahwa meskipun kami tetap mempertahankan tradisionalis yang khas Partai Islam, itu kami harus berpikir ke depan menjawab tuntutan zaman, khususnya anak-anak pemilih pemula, orang-orang abangan. Abangan itu artinya jauh dari pesantren, itu menjadi harapan dan itu prioritas kami. Gitu. Oke, Pak, makasih ya ngobrol-ngobrolnya. Oke. Sudah jauh lebih luar biasa. Iya. Senang sekali Mas Riki. Ya. Maju terus Jateng, Berita Jateng. Maju terus. Terima kasih. Amin ya. Oke. Dan itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Masruhan Samsuri. Kita jumpa lagi di podcast Ruang Interaksi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.